Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gefira Nur Azara dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang gangguan pernapasan pada cacing tanah. Yap, cacing tanah juga bisa loh terkena gangguan pernapasan. Apa aja sih gejalanya? Bagaimana reaksinya? Dan yang paling penting, bagaimana cara mencegahnya? Yuk kita bahas. Jadi guys, cacing tanah itu bernafas menggunakan kulit yang lembab. Kalau kulitnya kering atau rusak, oksigen tidak bisa masuk ke dalam tubuh mereka secara optimal. Nah, kondisi ini namanya adalah gangguan pernapasan atau istilah medisnya biasa disebut asfiksia, di mana tubuh kekurangan oksigen. Jika dibiarkan, cacing akan mengalami hipoksia, yaitu kekurangan oksigen pada jaringan tubuh dan lama-kelamaan akan mati. Berikut adalah pergerakan cacing pada tanah yang lembab atau basah. Cacing terlihat aktif bergerak, yang artinya cacing sangat sehat. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penyebab gangguan pernapasan pada cacing tanah. Yang pertama adalah dehidrasi kulit. Apabila cacing tanah terkena paparan sinar matahari secara langsung atau apabila tanah yang dihuni cacing itu kering, maka kulit mereka akan kehilangan kelembaban. Proses ini akan membuat difuksi oksigen terhambat secara total, dan kondisi ini biasanya terjadi pada saat musim kemarau. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah racunan bahan kimia. Contohnya seperti paparan dari pestisida, paparan dari pupuk kimia, dan bahan kimia beracun lainnya dapat merusak lapisan lendir pada kulit cacing tanah, di mana lapisan lendir ini sangat penting untuk pernapasan cacing. Nah, kalau lapisan ini sudah rusak, maka akan terjadi iritasi pada kulit cacing dan kulit cacing tidak akan bisa menyerap oksigen, yang artinya cacing tidak dapat bernapas. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah soil pollution atau pencemaran tanah. Contohnya dari limbah industri, dari sampah plastik, dan polusi pencemaran tanah lainnya bisa menurunkan kadar oksigen dalam tanah, sehingga cacing akan mengalami anoksia, yaitu ketidakadaan total oksigen di lingkungan mereka. Terus bagaimana sih caranya kita agar tahu kalau cacing itu sedang terkena gangguan pernapasan? Apa aja ciri-cirinya? Nah, ayo kita bahas. Yang pertama, ciri-cirinya itu adalah cacing yang kurang oksigen akan bergerak cepat dan tidak beraturan, seperti panik atau stres. Kemudian yang kedua adalah lambatnya pergerakan mereka atau sama sekali tidak bergerak. Kemudian yang ketiga, contohnya cacing itu terlihat kusam dan juga kering, karena cacing yang sehat itu kulitnya lembab dan juga mengkilap. Oke, sekarang ke solusinya. Bagaimana sih cara mencegah gangguan pernapasan pada cacing tanah? Yang pertama adalah dengan menjaga kelembaban tanah, terutama pada saat musim kemarau. Kita bisa membasahi tanah habitat cacing dengan air atau menambahkan kompos. Kemudian yaitu dengan menghindari bahan kimia. Sebaiknya kita bisa menggunakan pupuk dengan bahan organik. Kemudian kita juga bisa mengurangi pencemaran tanah, seperti membuang sampah pada tempatnya. Jangan mengotori tanah pada habitat cacing. Nah, jadi guys, gangguan cacing tanah itu serius loh. Meskipun mereka itu hewan kecil, mereka punya peran yang besar terhadap kesehatan tanah dan juga ekosistem. Dengan menjaga lingkungan, kita bisa membantu agar cacing tetap sehat. Dengan tanah yang sehat, maka tanaman akan tumbuh subur dan kehidupan akan lebih baik buat kita semua. Oke, segitu aja video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.